yang terkasih, umat Allah dimanapun berada, hari ini kita sudah mulai memasuki bulan Mei. Menurut tradisi Gereja Katolik, bulan Mei ditetapkan sebagai bulan Maria, di mana bahwa seluruh hari dalam bulan Mei ini kita dedikasikan untuk berdoa devosi kepada Bunda Maria bagi kepentingan diri kita, sesama gereja dan dunia. Terutama bersama Bunda Maria kita berdoa dan mohon agar Tuhan senantiasa melindungi dan menjauhkan kita dari ketakutan, dari segala mara bahaya, kekuasaan yang jahat, dan dari wabah penyakit yang melanda dunia saat ini. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, dalam kalender liturgi setiap tanggal 1 Mei gereja juga merayakan pesta Santo Yusuf suami Maria yang adalah ayah dari Tuhan Yesus. Yusuf merupakan sosok seorang bapak yang perlu dicontoh dan diteladani dalam keluarga. Dia dikenal sebagai orang yang gigih, tukang kayu, pekerja keras, dan bertanggung jawab dalam banyak hal di dalam rumah tangganya. Dalam pribadi Yusuf, pekerjaan tangan memperoleh suatu dimensi ilahi. Kerja meningkatkan harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Allah dan memungkinkan manusia turut serta di dalam karya penciptaan dan penyelamatan Allah. Nah, maka Yusuf diangkat sebagai santo pelindung bagi para karyawan atau bagi pekerja buruh yang ditetapkan pada tanggal 1 Mei oleh Paus Pius yang ke-12. Saudara-saudari yang terkasih, kedatangan Kristus ke dunia adalah rahmat dan karunia bagi manusia. Melalui kehadiran Yesus, setiap orang ditolong supaya menemukan jalan kebenaran dan kehidupan serta diselamatkan. Injil hari ini berbicara mengenai pernyataan Tuhan Yesus tentang siapa dirinya. Ia memperkenalkan diri dengan terus terang kepada para murid dan kepada semua pengikutnya. Dia mengatakan bahwa dirinya adalah roti hidup yang turun dari surga dan sumber air hidup yang memberikan kepada manusia kehidupan kekal. Setiap orang yang percaya kepadanya dan menyambutnya, ia tidak akan lapar dan tidak akan haus lagi, melainkan menerima hidup untuk selama-lamanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus pada kesempatan ini berbicara bukan soal makanan jasmani, tapi ia mempersoalkan kebutuhan yang lebih jauh penting, yaitu makanan dan minuman yang memberikan kehidupan kekal bagi manusia. Yesus merupakan satu-satunya yang kita perlukan dan kita butuhkan untuk mencapai kepenuhan hidup bersama Allah.
Tuhan Yesus lebih lanjut mengatakan bahwa tubuhku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Inilah misteri keagungan tubuh dan darah Kristus yang menyelamatkan itu. Maka roti dan anggur yang kita persembahkan di dalam perayaan Ekaristi merupakan lambang tubuh dan darah Tuhan yang dikorbankan bagi kita manusia. Kemudian dengan menerima tubuh dan darahnya itu, kita diselamatkan dan diikut sertakan ke dalam hidup abadi bersama Kristus yang bangkit mulia. Saudara-saudari yang terkasih, melalui hal ini Yesus mau menyampaikan kepada kita tentang kesatuan kita dengan dirinya dan dalam penebusannya di atas kayu salib. Terutama iman kita kepada Yesus Kristus dalam karya penebusan dosa yang dikerjakannya bagi kita, sehingga membuat kita menyatu bersama Dia. Kita menerima tubuh dan darahnya sebagai makanan dan minuman rohani. Artinya, kita adalah bersatu dalam pengorbanan Yesus, bersatu dengan kematiannya, bersatu atas kebangkitannya. Ia yang bersengsara, wafat dan bangkit serta dimuliakan telah hadir nyata bersama kita sekarang dalam Ekaristi Kudus, yang menyatakan dirinya sebagai roti kehidupan dan air kehidupan yang memberi hidup kekal kepada kita manusia. Saudara-saudari yang terkasih, bacaan pertama mengisahkan tentang peristiwa pengalaman Saulus yang ditangkap Tuhan ketika hendak mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Namun dalam perjalanan menuju Damsyik dikatakan tadi, Saulus mendengar suara Tuhan yang mengatakan, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Lalu Saulus menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" Lalu Tuhan berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Setelah mengalami peristiwa itu, 3 hari lamanya Saulus menjadi buta dan tidak makan dan minum. Kemudian setelah berjumpa dengan Ananias, salah satu murid Tuhan, ia sembuh oleh penumpangan tangannya seturut yang direncanakan Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Saulus bertobat dan dibaptis serta mulai bekerja sebagai pembawa berita tentang Yesus di tempat rumah-rumah ibadat dan berani berkata tentang Yesus adalah anak Allah kepada banyak orang. Saudara-saudari yang terkasih, kita yang telah dibaptis adalah orang-orang yang siap untuk diutus oleh Tuhan. Kita berada dalam panggilan yang sama dalam gereja, yaitu panggilan melaksanakan tugas dan tanggung jawab misi pewartaan Tuhan Yesus di dunia. Maka kita semua para pengikutnya dipanggil dan diutus oleh Yesus untuk menjadi saksi kematian dan kebangkitannya di tengah-tengah dunia saat ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semoga berkat semangat Santo Yusuf yang kita peringati dan kita pestakan hari ini, dan melalui kekuatan doa bersama Bunda Maria dengan cara berdevosi rosario yang kita doakan, kita semakin menemukan harapan yang lebih baik,
hidup bahagia dan bersukacita, serta mengalami rahmat Tuhan setiap hari. Demikian renungan hari ini. Selamat memasuki bulan Maria, selamat pesta Santo Yusuf, dan selamat hari karyawan atau hari pekerja buruh bagi kita semua. Terkhusus bagi karyawan, karyawati, dan para pekerja buruh, semoga rezekinya semakin berlimpah. Tuhan memberkati. Pace Ebene.